Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada konten kali ini aku mau full reaction dari video-videonya Pak Saipul Karim yang katanya ahli makrifat. Coba guys, kita lihat, kita simak video-videonya dulu guys. Laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran surat Al-Qori'ah. Sayang sekali surat Al-Qori'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qori'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qori'ah itu si pembaca. Pak Saipul ya bacanya itu Al-Qori'ah, bukan Al-Qori'ah, bukan begitu. Panjangnya di mana, pendeknya di mana, Anda saja sudah salah. Yang kedua, Pak Saipul itu pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah memang artinya sang pembaca perempuan, tapi ini kan pakai ain, Pak. Come on, Pak, belajar lagi lah, Pak, jangan sotoy jadi orang. Dan ini adalah video keduanya guys, kita simak sama-sama. Lain syakartum la yazidannakum. Pak Saipul, Anda baca ayatnya saja sudah salah. Bagaimana Anda mau memaknai gitu loh. La in syakartum la azidannakum, Pak. Bukan la yazidannakum. Piye to, Pak? Dan ini video ketiganya guys, kita simak dulu guys. Lah kalau darah haram berarti tubuhmu isinya apa? Darah semua. Daging, darah. Daging ayam, darah. Daging ikan, darah. Haram semua dong. Bukankah daging itu kumpulan pembuluh darah? Makanya Quran itu dipahami secara kontekstual. Kalau di Quran dikatakan darah itu haram, yang haram itu apa ini? Pertumpahan darahnya. Kalau darah itu keluar tertumpah karena disakiti, itu yang haram. Kau main pukul-pukulan sampai keluar darah itu haram. Darahnya sendiri ya tidak haram, bagaimana darah? Kali ini dia sudah fatal guys. Dia sudah berani menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Sudah jelas-jelas dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 173 bahwa Allah mengharamkan salah satunya darah. Tapi dia berani menghalalkan darah itu. Ini sudah fatal. Dia sudah menentang hukum Tuhan. Pak Saipul yang kedua ya, tidak semua pertumpahan darah itu haram. Nabi dan para sahabat jihad zaman dulu itu juga pertumpahan darah, Pak. Tapi itu justru perintah Tuhan dan pahalanya besar. Gitu, Pak. Dan ini ada video keempatnya guys. Yuk kita simak sama-sama. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa.
Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Pak Saipul, yang wajib kita imani itu Injil yang asli, Pak. Dan udah nggak ada. Yang Bapak beli itu Injil palsu. Lantas, apakah Bapak juga mengimani Injil palsu? Kalau memang Bapak mengimani Injil palsu, kenapa Bapak nggak masuk Kristen aja, Pak? Aneh banget sih kau, Bapak. Makin lama, Pak Saipul ini makin aneh, guys. Dan ini video selanjutnya, guys. Yuk kita simak sama-sama. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Ya, apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah. Sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Dan kali ini dia juga fatal, guys, kesalahannya. Dia mengekspresikan seperti mengejek ayat suci, guys. Coba perhatikan. Nama Allah ketika menyembelihnya. Tuh, guys, kalian bisa lihat kan, jelas sekali dia mengejek hukum Tuhan yang sedang dia baca, guys. Dia bilang kalau mau menyembelih binatang, jangan pakai basmalah katanya, guys. Katanya suruh minta maaf. Itu kan dia bikin hukum sendiri, guys. Menghapus hukum Tuhan. Tuhan sudah jelas menyebut nama Tuhan saat menyembelih. Salah satunya dengan membaca bismillah. Nah, ini katanya jangan, guys. Suruh minta maaf aja sama hewannya. Gila, guys, dia berani merubah-rubah hukum Tuhan, guys. Dan akhirnya, guys, semoga kumpulan video-video Pak Saipul tadi ya bisa menjadikan kita lebih berhati-hati ya untuk mengambil seorang guru, untuk mengambil seorang panutan, guys. Karena zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang sembrono, yang aneh banget, yang bahkan berani merubah-rubah hukum Allah yang dasarnya juga sudah jelas dalam Al-Quran gitu loh. Dia berani merubah-rubahnya. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.